Tiga, dua, satu. Halo, selamat pagi, siang maupun sore untuk Pak Frans yang menonton ini. Kami dari kelompok Nomos, kami akan kali ini berdiskusi ya mengenai dilema moral dari yang dialami oleh Hans itu ya. Jadi mungkin kita langsung mulai ke diskusinya dengan berbagai pertanyaan yang kita akan kutip dan juga kita analisa lebih dalam. Mungkin langsung ke teman saya ini lebih lanjut. Silakan. Oke, pertanyaan pertama itu, jika Anda Hans, apakah Anda akan mencuri obat itu? Dalam konteks ini, jika saya berada dalam posisi Hans, keputusan saya akan sangat bergantung pada tahap perkembangan moral yang saya anut. Jika saya mengutamakan prinsip etika universal, saya mungkin akan memilih untuk mencuri obat demi menyelamatkan nyawa istri saya dengan kesadaran bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan siap menerima konsekuensinya. Namun, jika saya lebih menekankan penting mematuhi hukum dan menjaga tatanan sosial, saya mungkin akan mencari alternatif lain tanpa melanggar hukum. Pertanyaan selanjutnya itu berilah alasan mengapa Anda mencuri atau tidak mencuri. Mungkin yang mencuri bisa dijelaskan oleh Grace ya. Baiklah, kalau menurut saya kalau dari sisi hukum tuh jelas ya mencuri itu salah. Apapun alasannya, jadi kayak hukum itu ya larang dan barang orang lain itu tanpa izin itu kan salah. Nah, tapi dalam situasi ini kalau kita lihat dari sisi moral atau kemanusiaan, kondisinya beda. Hans ini mencuri itu bukan karena serakah atau kesalahan ya, dia mencuri karena dia gak punya pilihan lain, terus dia mau menyelamatin istrinya yang lagi sekarat ya. Nah, dia ini udah mencoba semua cara ya, dia udah pinjam uang ke sini, terus mencari solusi lah yang halal gitu. Nah, tapi karena gak punya pilihan lain dan itu sangat bergantung pada nyawa, mau gak mau dia mencuri. Jadi menurut aku keadaan darurat seperti ini tuh Hans ini bisa dibenarkan sedikit secara moral karena alasannya nyawa manusia itu kayak lebih penting daripada barang tersebut kan. Nah, gitu sih menurut aku. Kalau menurut Gigi gimana? Kalau menurut saya yang untuk alasan untuk tidak mencuri itu karena mencuri tetap merupakan pelanggaran hukum dan secara prinsip dasar tetap merupakan tindakan yang salah bagaimanapun. Hukum dibentuk untuk menjaga keteraturan dan melindungi hak setiap individu, termasuk hak milik apoteker atas obat-obatan yang ia jual. Pastinya kalau harga obatnya mahal, pasti proses pembuatan, bahan, dan tenaga intelektual juga pasti mahal. Jadi jika setiap orang dibenarkan untuk mencuri atas dasar kebutuhan pribadi seperti Hans ini, maka akan muncul kekacauan dalam sistem sosial. Jadi orang akan bertindak semena-menanya. Nah, jika hal itu terjadi, maka bisa disimpulkan bahwa tindakan Hans tidak bisa dibenarkan secara hukum karena ia telah melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun juga memang ada alasan yang kuat terhadap sisi kemanusiaannya, misalnya membantu istrinya, tetapi perbuatannya ini masih juga tergolong sebagai tindakan kriminal. Di sisi ini, terlihat bahwa moral dan hukum bisa saling bertentangan. Sesuatu bisa dianggap benar dari sisi etika, tetapi tetap salah dalam pandangan hukum positif. Dengan demikian, jadi dari kedua pilihan tersebut tuh gak ada yang benar atau gak ada yang salah ya, dan dua-duanya itu ada benar dan ada salahnya karena dari kedua sisi itu plus minus ya. Jadi emang ya tidak benar-benar ada pilihan yang benar, jadi itu balik ke gitu. Oke. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya, yang kita ingin bahas itu pertanyaannya seperti ini. Jika Anda mencuri dan ditangkap polisi, bersediakah Anda beri penjara dan mengapa begitu loh? Ya, jika saya ya berada dalam posisi Hans ya, dan akhirnya terpaksa mencuri obat itu untuk menyelamatkan nyawa istri saya gitu, ya saya akan bersedia gitu menerima hukuman penjara tersebut gitu. Ya, saya memahami bahwa tindakan mencuri ya memang melanggar hukum gitu yang ada. Namun dalam situasi ini kan saya merasa bahwa menyelamatkan nyawa seseorang itu ya pasti jauh lebih penting lah daripada mematuhi hukum secara mutlak gitu loh. Saya siap menerima konsekuensi hukum dari tindakan saya pastinya ya, karena saya percaya bahwa tindakan saya ini didasari pada prinsip moral yang lebih tinggi lagi gitu loh. Yaitu nilai kehidupan manusia. Dengan menerima hukuman ini ya saya menunjukkan bahwa
saya tidak menghindari tanggung jawab saya lah atas tindakan saya, tetapi saya juga ingin menekankan gitu loh bahwa dalam keadaan tertentu hukum perlu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih mendasar lagi gitu. Mungkin bisa Jadi yang terakhir itu ada pertanyaan tentang kalau orang yang Anda tolong itu adalah orang asing, apakah tetap Anda akan mencuri? Dan pertanyaannya mengapa? Jadi kita tahu pencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik dan juga melanggar hukum ya. Kalau kita ingin berpegang pada prinsip moral dan hukum, maka dikatakanlah lebih baik tidak mencuri ya, apapun situasinya. Jadi membantu orang lain itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan jujur, bukan dengan merugikan pihak lain. Tidak peduli apakah korban adalah orang asing atau orang yang kita kenal, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas hak miliknya dan kita menghormati hak tersebut. Kalau ada kebutuhan mendesak, lebih baik mencari solusi yang adil dan juga legal, seperti meminta bantuan, bekerja sama, dan juga mengajukan bantuan melalui saluran yang tepat. Kejujuran dan integritas itu adalah nilai-nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau gitu, sekian saja presentasi dari kami. Terima kasih.